Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan sejarah yang tersebar di seluruh wilayahnya. Salah satu contohnya adalah Jembatan Ampera di Palembang, Sumatera Selatan. Jembatan ini bukan hanya sebuah ikon kota, tetapi juga menyimpan nilai sejarah dan budaya yang sangat berharga. Dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, kekayaan budaya ini bisa dijadikan bahan pembelajaran yang menarik. Jembatan Ampera dibangun pada tahun 1962 dan diresmikan pada tanggal 10 November 1965. Pembangunannya menggunakan dana dari harta rampasan perang Jepang dan awalnya diberi nama Jembatan Soekarno sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden Soekarno. Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan politik di Indonesia, namanya diganti menjadi Jembatan Ampera yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nama ini mencerminkan semangat perjuangan rakyat Palembang dalam mewujudkan kemerdekaan. Jembatan Ampera juga memiliki makna simbolis yang kuat. Namanya yang berasal dari slogan nasional, Amanat Penderitaan Rakyat, mencerminkan bagaimana rakyat Palembang berjuang mengatasi tantangan kehidupan. Hal ini bisa menjadi contoh pengajaran tentang semangat nasionalisme dalam pelajaran bahasa Indonesia, khususnya saat membahas teks-teks sejarah atau puisi bertema perjuangan. Jembatan Ampera awalnya dirancang agar bagian tengahnya bisa dinaikkan untuk memberi jalan bagi kapal besar yang melintas di Sungai Musi. Namun, pada tahun 1970, aktivitas ini dihentikan karena proses menaikkan jembatan memakan waktu hingga 30 menit. Selain itu, kapal besar yang melintas pun semakin berkurang, sehingga pada tahun 1990, bandul pemberat di kedua menara jembatan akhirnya diturunkan. Warna jembatan Ampera pun mengalami perubahan. Awalnya jembatan ini dicat berwarna abu-abu, kemudian berubah menjadi warna kuning pada tahun 1970-an, dan akhirnya berubah menjadi merah yang kita kenal sekarang. Perubahan ini memberikan daya tarik tersendiri, terutama saat malam hari ketika jembatan ini diterangi dengan lampu-lampu cantik yang memperkuat kesan ikoniknya. Selain menjadi ikon sejarah, Jembatan Ampera juga menjadi pusat kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Palembang. Di bawahnya terdapat warung terapung, warung perahu yang menyajikan berbagai hidangan khas Palembang. Di sini, pengunjung dapat menikmati hidangan sambil menyaksikan keindahan Sungai Musi dan Jembatan Ampera, terutama pada malam hari. Ini adalah contoh kearifan lokal yang menggabungkan tradisi dan ekonomi masyarakat lokal. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, contohnya seperti Jembatan Ampera bisa dimanfaatkan untuk mengajarkan banyak aspek sekaligus. Kita bisa menggunakan sejarahnya untuk memahami teks deskriptif ataupun naratif, memanfaatkan makna filosofis dari namanya untuk mempelajari puisi atau prosa, dan menjelajahi interaksi budaya lokal melalui aktivitas sehari-hari di sekitar jembatan. Melalui pemanfaatan budaya dan kearifan lokal seperti Jembatan Ampera, kita bisa menjadikan pembelajaran bahasa Indonesia lebih kaya dan bermakna. Sejarah dan budaya tidak hanya memperkaya ilmu, tetapi juga memperdalam rasa cinta terhadap tanah air. Mari terus melestarikan dan menggali kearifan lokal kita untuk generasi penerus bangsa.